Negara-negara di seluruh dunia pasti memiliki pesawat tempur untuk melindungi diri dan menghadapi ancaman dari musuh. Begitupun juga dengan negara kita Indonesia ini. Menurut laporan 2023 World Air Force dari Flight Global, Indonesia memiliki sejumlah pesawat tempur, baik yang aktif maupun yang masih dalam tahap pemesanan dari negara luar. Namun dari semua itu, Indonesia telah resmi membeli pesawat tempur tercanggih dari Boeing. Namun dari semua itu, lantas, apa saja pesawat tempur yang dimiliki Indonesia maupun yang masih dalam pemesanan? Tentu pesawat tempur diketahui sudah memiliki keunggulan dan kecanggihannya masing-masing, mulai dari persenjataannya, teknologi kontrol canggihnya, dan kemampuan manuver yang lebih baik serta memiliki kecepatan yang cukup supersonik. Dari semua kecanggihan yang dimiliki pesawat tempur ini, oleh karena itu dapat kita katakan ini sudah cukup untuk menjaga keamanan dan ancaman dari musuh. Namun jet tempur ini belum terlalu yang paling canggih di dunia. Kenapa? Karena jikalau mau yang lebih canggih tentu harus punya modal banyak tentunya. Contoh misalnya, jet tempur termahal salah satu di dunia yaitu F-35 buatan Amerika. Jet tempur ini digadang-gadang memiliki kecanggihan dan keunggulan serta memiliki teknologi super canggih, yang melebihi kecanggihan dari jet tempur lainnya di dunia, terutama yang dimiliki negara kita Indonesia. Diketahui bahwa untuk memiliki jet tempur F-35 ini sudah tentu harus memiliki modal yang lebih gede dan biaya operasionalnya yang lebih mahal juga tentunya. Basi lagi, silakan simak video pembahasan selengkapnya untuk mengetahui pesawat tempur yang dimiliki Indonesia maupun yang masih dalam pesanan dari luar negeri. Yang pertama, Boeing F-15X. Pemerintah Indonesia memilih untuk membeli 24 pesawat tempur F-15X yang dibuat oleh Boeing. Republik Indonesia menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat yang memiliki pesawat ini. Keputusan ini menjadi subjek diskusi global. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menandatangani nota kesepakatan tentang rencana pembelian ini di Boeing Company di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Untuk spesifikasi dan biayanya, pesawat tempur F-15X yang akan dikirim ke RI memiliki kemampuan membawa muatan hingga 13.380 kg, lebih banyak dari pesawat tempur generasi sebelumnya. Kinerja mesin yang tinggi memberikan kecepatan dan kelincahan yang lebih besar. F-15X dilengkapi dengan sistem avionik dan radar canggih untuk mendeteksi dan melacak target dengan akurasi tinggi. Untuk harganya sendiri mencapai 93,95 juta dolar Amerika. Pesawat ini mampu membawa muatan yang cukup berat, termasuk senjata seperti rudal udara ke udara, bom, dan senjata lainnya. Terkait kemampuannya, jet ini dilengkapi dengan mesin modern yang memberikan kecepatan dan kelincahan tinggi. Memiliki sistem avionik dan radar canggih untuk mendeteksi dan melacak target dengan akurasi tinggi. Badan pesawat yang kokoh dengan umur layanan hingga 20.000 jam terbang. Pesawat ini dapat dipersenjatai dengan berbagai macam senjata untuk berbagai jenis misi. Beberapa di antaranya termasuk, rudal udara ke udara seperti IM-120 AMRAAM dan IM-9 Sidewinder. Bom udara ke darat seperti JAM atau Joint Direct Attack Munition dan munisi lainnya. POD targeting dan sistem senjata lainnya untuk meningkatkan kemampuan serangan presisi. Yang kedua pesawat Dassault Rafale. Pesawat tempur multiperan buatan Dassault Aviation, Prancis, yang dibeli Indonesia pada 10 Februari 2022. Kesepakatan ini bernilai sekitar 8,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun IDR. Harga per unitnya diperkirakan sekitar 2,3 triliun IDR. Kemampuannya yang dimiliki jet tempur ini adalah pesawat tempur multiperan dengan mesin ganda dan bersayap delta kanan. Dirancang untuk melakukan berbagai jenis misi seperti supremasi udara, pencegatan, serangan presisi, dan lainnya. Rafale telah digunakan oleh banyak negara termasuk Prancis, Mesir, India, Qatar, Yunani, dan lainnya. Rafale dirancang untuk multiperan dan dapat dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata modern. Persenjataannya mencakup rudal udara ke udara seperti Meteor dan Mica, bom udara ke darat seperti Scalp EG atau Storm Shadow, dan ASM atau Armement Air Sol Modulaire, senjata presisi untuk berbagai misi seperti mengintai udara, superioritas udara, dan dukungan udara. Kemudian ada KAI KF-21 Boramai.
Program pengembangan pesawat tempur multiperan dari Korea Selatan, yang juga melibatkan Indonesia. Pesawat ini bertujuan untuk menjadi platform yang lebih baik untuk Angkatan Udara Republik Korea dan Indonesia. Harga per unitnya sekitar 1,32 miliar dolar Amerika. Soal kemampuannya adalah pesawat tempur multiperan yang dikembangkan oleh Korea Selatan, dengan fitur siluman dan kemampuan bertempur modern. Program ini merupakan kerjasama antara Korea Selatan, 60%, Indonesia, 20%, dan swasta, 20%. Produksi direncanakan dimulai pada 2026. KF-21 Buramae juga dapat dilengkapi dengan berbagai senjata modern sesuai dengan peran multiperannya. Ini termasuk, rudal udara ke udara dan rudal udara ke darat, bom-bom presisi untuk serangan darat dan target permukaan lainnya, sistem senjata untuk mendukung berbagai misi udara. Selanjutnya ada pesawat tempur General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Pesawat tempur multiperan bermesin tunggal yang dikembangkan oleh General Dynamics, yang telah banyak dibeli oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Harganya sekitar 64 juta dolar Amerika per unit. Pesawat tempur bermesin tunggal yang telah banyak digunakan di seluruh dunia. Dikembangkan untuk superioritas udara dan serangan darat. F-16 dikenal karena fleksibilitasnya dalam persenjataan dan telah dipasangi berbagai senjata selama bertahun-tahun. Persenjataannya meliputi rudal udara ke udara seperti IM-120 AMRAAM dan IM-9 Sidewinder, bom-bom udara ke darat termasuk jam dan munisi presisi lainnya, POD targeting dan sistem senjata lainnya untuk misi serangan darat dan superioritas udara. Yang kelima ada jet tempur Hawk 20. Pesawat tempur jet generasi keempat yang digunakan oleh TNI AU, yang diketahui telah dibeli sejak tahun 1980-an. Harganya sekitar 29 juta dolar Amerika per unit. Pesawat tempur ringan bermesin turboprop yang cocok untuk operasi di medan dengan ancaman ringan. Dapat membawa berbagai jenis amunisi presisi. Kemudian ada jet tempur Embraer EMB-314 Super Tucano. Pesawat tempur ringan dari Brasil, dikenal sebagai ALX atau A-29, yang juga digunakan oleh TNI AU. Harganya sekitar 18 juta dolar Amerika per unit. Meskipun lebih ringan, Super Tucano dapat membawa persenjataan yang cukup untuk misi melawan ancaman ringan. Ini termasuk amunisi presisi seperti bom-bom pandu, senjata otomatis dan POD senjata untuk dukungan udara dekat dan misi pengintaian. Kemudian selanjutnya ada jet tempur Dassault Mirage 2000. Pesawat tempur bekas dari Qatar yang dibeli oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur. Mirage 2000 memiliki kecepatan maksimum lebih dari 2.333 km per jam. Pesawat tempur ringan yang memiliki kecepatan maksimum lebih dari 2.333 km per jam. Dirancang untuk supremasi udara dan operasi serangan presisi. Mirage 2000 adalah pesawat ringan yang dapat dipersenjatai dengan rudal udara ke udara dan berbagai bom udara ke darat untuk misi yang berbeda. Kemudian ada jet tempur Sukhoi Su-30. Pesawat tempur dari Rusia yang memiliki kemampuan serbaguna, dibeli oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Harganya sekitar 33 juta dolar Amerika per unit. Pesawat tempur serbaguna dari Rusia dengan kemampuan superioritas udara dan serangan darat. Dilengkapi dengan teknologi canggih seperti canard dan thrust vectoring nozzle. Su-30 memiliki kemampuan serbaguna dan dapat dipersenjatai dengan rudal udara ke udara seperti R-27, R-77, dan rudal udara ke darat. Serta dilengkapi bom-bom udara ke darat dan amunisi presisi lainnya yakni POD targeting dan sistem senjata untuk mendukung berbagai jenis misi lainnya. Setiap jenis senjata yang dipilih akan sangat mempengaruhi kemampuan dan fleksibilitas pesawat tempur dalam berbagai kondisi pertempuran. Persenjataan yang dipilih juga sesuai dengan misi spesifik yang diinginkan, mulai dari superioritas udara hingga serangan darat dan dukungan udara dekat. Tentu, mari lanjutkan pembahasan mengenai kegunaan pesawat tempur dan dampaknya terhadap keamanan bagi Indonesia dari kehadiran pesawat tempur yang dimiliki. Pesawat tempur dimanfaatkan untuk mencapai supremasi udara, yaitu keunggulan dalam kendali udara yang penting untuk mendukung operasi militer.
Ini termasuk mengamankan ruang udara dari ancaman pesawat lawan dan melindungi kepentingan nasional. Pesawat tempur dilengkapi dengan kemampuan untuk melancarkan serangan udara, baik terhadap target di darat maupun di laut. Mereka dapat membawa berbagai jenis senjata presisi untuk menghancurkan target dengan akurasi tinggi. Dalam konflik darat, pesawat tempur juga berperan dalam memberikan dukungan udara dekat kepada pasukan darat, membantu mereka dalam melaksanakan misi dan mengatasi ancaman dari udara. Beberapa pesawat tempur dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan misi intai udara, mengumpulkan informasi intelijen yang vital untuk perencanaan operasi militer lebih lanjut. Kemudian dampak terhadap keamanan Indonesia. Kehadiran pesawat tempur yang canggih dan modern seperti F-15X, Rafale, dan lainnya meningkatkan kemampuan Indonesia dalam melindungi teritorinya dari potensi ancaman udara, baik dari negara-negara tetangga maupun dari potensi konflik di wilayah regional. Memiliki pesawat tempur yang handal memperkuat kewajiban Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Mereka menjadi bagian penting dari sistem pertahanan udara yang komprehensif. Pesawat tempur modern juga memberikan kemampuan bagi Indonesia untuk terlibat dalam operasi multinasional di bawah naungan organisasi seperti PBB atau aliansi regional, memperkuat posisi diplomatis dan keamanan nasional. Investasi dalam pesawat tempur memastikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan militer yang dapat diandalkan dan modern untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan, baik saat ini maupun di masa depan. Secara keseluruhan, kehadiran pesawat tempur yang canggih memberikan keunggulan strategis bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas regional dan nasional. Namun demikian, penting juga untuk mempertimbangkan manajemen sumber daya dan integrasi mereka dengan sistem pertahanan udara yang lebih luas untuk memaksimalkan manfaatnya dalam menjaga keamanan negara. Tentu, mari lanjutkan pembahasan mengenai dampak kehadiran pesawat tempur terhadap keamanan Indonesia. Kehadiran pesawat tempur yang canggih memperkuat kedaulatan Indonesia terutama dalam menjaga keamanan udara dan wilayahnya. Mereka memberikan kemampuan untuk merespons dengan cepat terhadap ancaman dari udara, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional. Pesawat tempur modern dilengkapi dengan sistem avionik dan senjata yang canggih, memungkinkan mereka untuk meluncurkan misi dengan presisi tinggi dan tanggap cepat terhadap situasi darurat atau ancaman yang mendadak. Mereka mendukung operasi militer yang luas, termasuk misi superioritas udara, serangan darat, operasi pengintaian, dan dukungan udara dekat bagi pasukan darat.